Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Jilandari, NIM 1914080041, jurusan Tadris IPA Fisika, mata kuliah Biofisika, dosen Dr. Milyasari, SPD MSI. Video ini dibuat untuk review materi bab 6 yang berjudul Biooptik. Materi pertama yaitu tentang pengertian biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia yaitu mata. Materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ mata manusia. Yang pertama yaitu struktur dari fungsi organ mata bagian dalam. Yang pertama, selambut tanduk atau kornea. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua yaitu pupil. Fungsi pupil tidak lain adalah sebagai penghantar besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga, lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai penghantar pembentuk bayangan. Lensa sendiri berbentuk cembung pada kedua permukaannya dan mengandung air sebagai protein. Selanjutnya yaitu selaput pelangi atau iris yang berfungsi sebagai pengatur sedikitnya bayangan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya selaput keras atau sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih, buram atau tidak tembus cahaya. Fungsinya adalah melindungi bagian dalam bola mata. Selanjutnya selaput koroid. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Yang selanjutnya selaput jala atau retina. Sel dalam retina yakni sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus berfungsi memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Selanjutnya yaitu bintik kuning. Bintik kuning merupakan tempat yang paling peka terhadap rangsangan cahaya dan paling banyak mengandung sel-sel saraf. Selanjutnya otot saraf dan pembuluh darah. Otot retus berfungsi mempergerakkan bola mata ke kanan kiri, atas dan ke bawah. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ bagian luar mata. Yang pertama orbita. Orbita merupakan rongga pentulang yang mengandung bola mata, otot saraf, pembuluhan darah, lemak dan struktur lain yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. Yang kedua yaitu kelopak mata yang melindungi mata, titik bagian dalam kelopak mata. Yang ketiga bulu mata merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata. Titik bulu mata berfungsi membantu melindungi mata dengan bertindak sebagai penghalang terhadap segala sesuatu yang akan masuk ke mata. Materi selanjutnya yaitu tentang peran cahaya pada proses penglihatan. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menerus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh kepada atau tepat di titik bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga bisa dilihat, mengetahui apa yang kita lihat. Ini adalah struktur bola mata, bagian dalam dan bagian luar mata. Dan ini adalah proses melihat pada mata. Materi selanjutnya yaitu tentang pemrosesan informasi pada penglihatan mata manusia. Yang pertama, atensi terbagi dari dua aspek. Atensi yang pertama yaitu atensi eksekutif, yaitu proses di mana seorang hanya bisa mendeteksi dan kompensasi kesalahan. Yang kedua yaitu atensi bertahan, seorang bisa memproseskan informasi secara mendalam dengan sebuah sasaran atau objek. Tahap kedua adalah memori. Memori adalah tempat di mana pemrosesan informasi. Pada tahap ini, bagaimana seseorang mencocokkan informasi yang sebelumnya atau bahkan informasi yang baru. Tahap ketiga yaitu penyimpanan informasi yang entah itu akan disimpan dalam memori jangka pendek atau pada jangka panjang. Yang keempat atau proses terakhir adalah pengguna informasi, di mana pada penggunaan informasi bisa melibatkan lancar berbahasa, bisa memecahkan masalah, dan bisa berpikir. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan proses kerja alat bantu melihat pada manusia.
Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lainnya seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, atau teleskop. Ada beberapa macam alat optik yang dialami atau buatan. Yang pertama yaitu mata, yang kedua kamera, yang ketiga lup, keempat mikroskop, kelima teleskop. Materi selanjutnya yaitu tentang menjelaskan kelainan refraksi pada mata. Definisi refraksi mata yaitu kelainan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi kelainan refraksi menurut Elias S. yaitu ametropia, yaitu suatu keadaan mata dengan kelainan refraksi di mana mata dalam keadaan tanpa akomodasi atau diistirahatkan memberikan bayangan sinar sejajar pada fokus yang tidak terletak pada retina. Ametropia dapat ditemukan 4 bentuk kelainan yaitu miopi, hipermetropi, astigmatisme, dan presbiopi. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor yaitu indera penglihatan yang terletak dalam retina atau selaput jala mata berupa sel sensorik. Peran fotoreseptor pada tropisme tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Peran fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Cahaya biru menginduksi sebagai perkembangan dan tangkapan gerakan, termasuk pertumbuhan melengkung, fototropik, pembukaan kotiledon, fotoperiodik, pembuangan daun merata, etiolasi, pembukaan stomata, gerak kloroplast, akumulasi antosianin, ekspresi gen, dan penghambat perpanjang hipokotil. Fotoreseptor ikan pelagis. Fotoreseptor terdapat pada retina yang merupakan komponen vital bagi sistem penglihatan pada vertebrata, termasuk mata ikan. Retina bervariasi karena dipengaruhi keragaman habitat, tekanan intensitas cahaya, dan spektrum cahaya yang sampai pada lingkungan perairan. Materi selanjutnya yaitu konsep mata menjemuk atau faset pada serangga. Mata menjemuk adalah indera penglihatan yang dimiliki oleh serangga. Mata serangga terdiri atas sekumpulan mata atau omatidium yang mengirimkan informasi yang berbeda berdasarkan arah yang dilihat. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, diantaranya mata serangga dikenal dengan mata menjemuk karena terdiri atas banyak mata, yang masing-masing disebut sebagai omatidium. Omatidium terdiri atas lensa yang merupakan satu bagian dari mata menjemuk, kerucut kristalin, sel-sel penglihatan, dan sel-sel yang mengandung pigmen sebagian pemisah antara omatidium. Selain mata menjemuk, serangga juga memiliki 2 atau 3 buah mata tunggal yang terletak di tengah. Di antara mata menjemuk, mata ini sangat sensitif terhadap cahaya. Ada serangga mata menjemuk berfungsi untuk mengenali warna dan bentuk, sedangkan mata tunggal berfungsi untuk mengenali intensitas cahaya. Materi selanjutnya yaitu tentang proses melihat pada mata menjemuk. Mata serangga juga mampu untuk melihat gerakan yang sangat cepat sehingga serangga dapat terhindar dari bahaya atau digunakan untuk menangkap bangsa yang memiliki gerakan yang sangat lincah. Proses penglihatan mata serangga yaitu cahaya masuk ke mata faset, radar memfokuskan cahaya yang masuk, cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Materi selanjutnya yaitu konsep warna pada bulu merah. Bulu merah memiliki makna menghiasi dan keindahan. Bagian yang sangat menakjubkan dari seekor bulu merah adalah ekornya campuran warna biru, hijau, dan warna emas yang terbentang sepanjang sekitar setengah meter. Bulu merah betina tidak mempunyai ekor dan hanya memiliki kepala pendek dengan warna yang membosankan. Biasanya bulu merah betina menelurkan 10 telur berwarna coklat kotor. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyongkong. Bulu merah jantan mempertunjukkan bulunya yang indah, kebanyakan di musim hujan yang juga merupakan musim kawin mereka. Materi selanjutnya yaitu konsep mimikri pada bunglon.
Bunglon terkenal dengan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsa sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Selanjutnya, hadis atau ayat Al-Quran yang terkandung. Allah menyatakan penciptanya yang tanpa cacat dan sembah dalam Al-Quran, yaitu Al-Asyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jenis serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 68, yang memiliki arti, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Sekian dulu penjelasan materi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.